sibetan pedang, ataukah mungkin ya di sini dulunya itu dibuat untuk mengasah pusaka juga ya, terus dicuci di sini. Di sebuah tempat yang dikeramatkan karena ada keterkaitan antara punden atau tempat keramat yang tidak jauh dari lokasi ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, dulur-dulur warisan kuno, kali ini saya berada di Kecamatan Kandangannya, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dan di penelusuran kami kali ini, saya akan berkunjung di sebuah sumber ya, yang konon di sini itu sumbernya itu banyak sekali khasiatnya dan masih dipergunakan hingga sampai saat ini oleh warga setempat ya. Jadi untuk menuju ke sumber tersebut kita harus melewati anak tangga ya, yang sudah dibangunkan anak tangga. Jadi kita kalau ke sini itu aman, tidak kepleset ya. Hanya di sebelah kanan kiri ini kan ada tanahnya juga ya. Jadi letak lokasi sumber tersebut ya itu berada di sini teman-teman, tepat berada di pinggir sungai ya. Jadi saya tadi itu ya sebelum mengambil video ini itu langsung menuju ke sumber ini. Oh, jadi airnya tuh ya benar tidak segitu besar, tapi kejernihannya itu loh sangat jernih sekali, seperti air-air mineral yang dijual itu. Jadi di Banongan cukup inilah letak titik sumbernya. Jadi sumber ini dinamakan dengan sumber Pitu. Jadi seperti ini teman-teman warisan kuno, bahwa terlihat di belakang kita yang ada bangunan berjungkup ini merupakan sumber Pitu. Nah, kenapa dinamakan sumber Pitu? Tadi saya sempat mencari informasi terkait keberadaan tempat ini ya, dan kenapa kok disebut Pitu. Itu ternyata keluar 7 titik sumber dari tempat ini. Jadi kecil-kecil itu saat dikuras itu ada 7 titik sumber begitu. Nah, jadi seperti itu menurut informasi, dan sumber ini menjadi sebuah tempat yang dikeramatkan karena ada keterkaitan antara punden atau tempat keramat yang tidak jauh dari lokasi ini juga, yang disebut makam Mbah Glatik ya. Dan di sana ada beberapa banyak makam lah pokoknya di sana, dan itu menjadi sebuah keterkaitan antara tempat ini. Jadi informasinya kenapa kok dinamakan 7 tapi kok ada satu sumber, itu bukan karena lubangnya itu ada 7 titik, enggak, tapi karena ada 7 sumber. Dan ini sampai saat ini masih dikeramatkan, dan warga juga sering mengambil air dari sini untuk kebutuhan keseharian, dan juga untuk apa ya, ada kepercayaan untuk bisa menyembuhkan penyakit seperti itu ya, tergantung keyakinan kita lah, mau percaya boleh, mau tidak juga boleh. Tapi biasanya hal-hal seperti itu memang selalu ada di cerita-cerita masyarakat yang berkembang begitu. Nah, itu ya sedikit informasi dari Mas Telusuri Nusantara ya. Itu dalam bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya itu 7. Jadi apakah mungkin 7 ini melambangkan atau dinamakan 7 itu ada titik 7 sumber yang berada di situ teman-teman. Jadi saya kira tadi itu sebuah makam, ternyata sumbernya itu berada di sini.
Nah, ini warga setempat juga mau dibuat untuk mencuci baju ya. Jadi di sini tuh ada sebuah paras teman-teman, dan cukup itu ya, agak sedikit licin, jadi kita juga harus hati-hati. Jadi coba kita akan melihat secara langsung ya bentuknya ya. Nah, jadi di sini itu sumbernya yang dinamakan dengan sumber pitu, dan di bawah kan ini seperti bulat ya, ada sebuah sumber-sumber kecil yang mengalir. Jadi coba kita hitung, ada 1 2 3, terus 4, belakang sini 5 6 ya. Oh benar, dari 7, ada 7 titik sumber ya, makanya dinamakan dengan sumber 7 ini. Niki saged diminum napa Bu, cara ngonten? Saged diminum. Saged diminum mengke mboten banyu ndek. Oh, langsung nggih. Tiang pada banyu ten mriki janten. Cara niki napa warga niki khasiate napa Bu, cara ngonten? Saged damel tombo cara ngonten. Jadi menurut warga ya di sini itu bisa diminum secara langsung ya, soalnya airnya ini sangat jernih sekali. Terus bisa dibuat pengobatan juga, yang gatal-gatal itu insya Allah bisa sembuh di sini, soalnya kan ini sumber keramat ya teman-teman. Terus di atasnya ini ada sebuah sesaji ya, sesajen teman-teman, dupa, bekas dupa. Jadi dibuat ritual juga mungkin di sini. Jadi pemandangan di sekitar sungai ini ya, area sini itu sangat sejuk sekali. Coba saya akan mencoba untuk mencuci muka saya ya di sini. Jadi sangat segar sekali loh ya teman-teman. Ini sangat bau pening, jauh purni sekali. Jadi tidak kelihatan loh istilahnya tangan saya ini loh. Nah, seperti tidak menyentuh air. Padahal ini kan saya berada di itu, saya masukkan air, jadi tidak kelihatan, saking jerihnya sekali ya. Jadi sumber ini itu ya langsung menuju ke sungai ini teman-teman. Jadi sungainya juga cukup jernih sekali teman-teman. Terus di sini saya menjumpai sebuah batu-batu yang seperti berbekas itu loh, sibetan pedang, ataukah mungkin ya di sini dulunya itu dibuat untuk mengasah pusaka juga ya, terus dicuci di sini. Ini seperti itu. Soalnya tadi saya di sini menjumpai sebuah golok ya, ataukah mungkin habis diasah di sini terus dicuci ya di sini. Ataukah mungkin juga mitos di sini dibuat untuk mencuci pusaka. Soalnya setiap malam-malam tertentu itu loh, malam 1 suro, saya juga lupa lah, itu kan biasanya untuk mencuci pusaka atau keris, itu mungkin di sini ya juga dibuat seperti itu. Nah, tepat berada di pinggir sungai teman-teman. Jadi sungainya ini juga sangat jernih sekali ya. Makanya dibuat warga untuk mencuci baju. Jadi vibesnya saat saya di sini itu iling zaman dahulu lah, zaman waktu kecil, mau saat mancing di sungai, terus mandi di sungai ya. Soalnya ini sangat cocok sekali. Jadi sumber ini ya masih dikeramatkan oleh warga, dikonsumsi ataupun juga dibuat penyembuhan penyakit kulit ya. Jadi konon mitosnya seperti itu.
Dan mungkin segitu saja ya untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu.